Pertanyaan pertama itu dari Ibu Ida. Ibu Ida bertanya, Pak Pendeta, saya mau bertanya soal pelecehan yang dilakukan oleh ayah kandung kepada anaknya sendiri. Apakah itu dapat dijadikan sebagai alasan perceraian? Atau apakah perbuatan tersebut bisa dimaafkan? Terima kasih, silakan Pendeta. Terima kasih Ibu Ida, selamat malam. Terima kasih untuk pertanyaannya. Saya doakan supaya ini jangan terjadi di dalam keluarga-keluarga umat Tuhan, supaya ini tidak sampai terjadi. Pertanyaannya di sini, apakah perbuatan tersebut bisa dimaafkan? Kita tanya, ini pertanyaannya kepada Tuhan bisa memaafkan orang tersebut, atau kepada keluarga atau istri, ibu, untuk bisa memaafkan perbuatan tersebut. Lalu di pertanyaan tadi juga disebutkan apakah ini dapat dijadikan sebagai alasan perceraian. Saya ingin mengerti dalam konteks yang sederhana, di mana suami dan istri saling mengasihi, tapi kemudian hal ini terjadi. Kalau dalam konteks yang lain, suami dan istri sudah tidak mengasihi lagi, tapi tidak tahu mau buat alasan apa untuk bercerai. Lalu kemudian terjadi ini, lalu pertanyaannya apakah ini dapat dijadikan? Kebetulan memang mau bercerai, tetapi tidak tahu alasan apa untuk bisa bercerai. Lalu hal ini terjadi, apakah dapat dijadikan alasan untuk perceraian? Baiklah, banyak hal-hal yang terjadi dewasa ini dan sangat menyakiti hati dan sangat tidak sedap mendengarnya, mengetahuinya, apalagi kalau itu langsung berkaitan dengan kita. Saya tidak akan bahas mengenai kasus tersebut, tapi karena ini dalam acara tanya jawab Alkitab, saya akan coba baca beberapa ayat Alkitab untuk boleh menolong kita mempunyai sedikit gambaran lah. Yang pertama, tentu ada pertanyaan juga kepada Tuhan Yesus oleh orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Dan kita boleh lihat itu di dalam Matius pasal yang ke-19. Walaupun yang akan saya bacakan ini mungkin tidak persis sama ceritanya dengan kasus yang disampaikan oleh Ibu Ida dalam pertanyaannya. Mari kita buka Matius pasal yang ke-19. Kita mulai baca ayat yang ketiga. Boleh tolong baca ayat yang ketiga. Ayatnya yang ketiga. Maka datanglah orang-orang Ya. Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Terima kasih. Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Ini adalah menceraikan istri. Kalau pertanyaan Ibu Ida ini menceraikan suami. Tapi apapun itu, di sini Tuhan Yesus berbicara menanggapi pertanyaan tentang perceraian. Lalu kemudian Tuhan Yesus menjawab ayat yang keempat, tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Lalu Yesus terus membahas dan mengatakan dalam ayat yang ke-6, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi pertanyaan orang Farisi dan ahli Taurat adalah mengenai apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Apakah boleh menceraikan atau bercerai atau tidak boleh? Yesus pun menjawab dalam hal boleh dan tidak boleh. Ayat yang ke-6,
apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh. Tidak boleh. Pertanyaannya, apakah boleh? Yesus katakan tidak boleh. Lalu kemudian Yesus terus lanjutkan dalam ayat yang ke-9, tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi ayat ini memberikan indikasi, Yesus katakan tidak boleh bercerai kecuali karena alasan zina. Salah satu entah suami ataupun istri. Tidak boleh bercerai kecuali karena zina, boleh. Jadi waktu kita baca ayat Tuhan Yesus ini, artinya boleh bercerai kalau memang terjadi perzinahan. Perhatikan, Tuhan Yesus tidak katakan harus bercerai kalau terjadi perzinahan. Karena konteks ayat ini adalah pertanyaan boleh atau tidak boleh. Boleh atau tidak boleh. Jadi Yesus katakan boleh, tapi ia tidak katakan harus bercerai kalau ada perzinahan. Artinya Tuhan Yesus selalu menekankan di sana untuk memaafkan. Memaafkan. Tapi kalau memang terjadi perzinahan dan pihak yang disakiti merasa sudah sampai di sana dan tidak mau meneruskan lagi, dan perzinahan itu terbukti, lalu kemudian betul-betul nyata dan membawa dampak-dampak yang tidak diinginkan, maka Tuhan Yesus mengatakan boleh. Sekali lagi, kita perlu bedakan boleh dan harus. Karena ada banyak yang menghadapi hal-hal ini, tetapi mereka mengambil pilihan untuk tidak bercerai. Tidak bercerai. Ada cerita di dalam kitab Hosea, di mana ia disuruh untuk menikah dengan seorang yang bernama Gomer. Lalu Gomer itu pergi dengan laki-laki lain, tapi Tuhan katakan kepada Hosea, dijemput dia, bawa lagi ke rumah, sampai 2 kali atau 3 kali. Tidak salah seperti demikian. Jadi tetap itu bukan artinya, walaupun itu menggambarkan dalam kitab Hosea bagaimana Allah selalu berpengasihan kepada orang Israel yang sudah melakukan perzinahan rohani. Perzinahan rohani di mana mereka menyembah berhala dan mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah. Jadi pertanyaannya di sana, begitu mereka berzina meninggalkan Allah, mereka membelakangi Allah, meninggalkan Allah, apakah harus mereka diceraikan sebagai umat Allah? Tetapi Allah memilih untuk mengambil mereka kembali sampai beberapa kali, dan mereka sendiri yang mengambil pilihan untuk tidak mau mengikuti Allah. Dan Alkitab berkata dalam Efesus pasal yang ke-5, hai suami, kasihilah istrimu, lalu kemudian istri juga kasihi, tunduk kepada suami, sama seperti Kristus, suami kasih istri, sama seperti Kristus mengasihi jemaat, atau Allah mengasihi umatnya. Jadi ilustrasi Allah mengasihi umatnya, seperti dalam kitab Hosea tersebut, itu juga sejajar dengan bagaimana diharapkan suami dan istri untuk saling mengasihi. Sekali lagi, beda boleh dan harus. Apalagi kalau kita baca ada ayat-ayat di dalam kitab Roma pasal 1. Kitab Roma pasal 1 ini menggambarkan hal-hal yang sangat tidak wajar yang terjadi di kalangan orang-orang Roma, bahkan mengikut sertakan juga sebagian umat Tuhan yang berada di sana. Contohnya di dalam ayat yang ke-24 dalam Roma pasal 1 dikatakan, karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Dari awal karena mereka menolak Allah
dan tidak mau membawa kemuliaan bagi nama Tuhan. Lalu kemudian mereka tidak mau mempertahankan peta atau rupa Allah di dalam diri mereka sebagaimana pada waktu manusia diciptakan. Lalu kemudian apa yang terjadi? Ayat yang ke-25 berkata dalam Roma pasal 1, sebab mereka menggantikan kebenaran Allah dengan dusta. Lalu kemudian ayat yang ke-26, Allah menyerahkan mereka kepada hawa nafsu yang memalukan, sebab istri-istri mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Bukan hanya istri, bahkan ayat yang ke-27, demikian juga suami-suami meninggalkan persetubuhan yang wajar dengan istri mereka dan menyala-nyala dengan birahi mereka seorang terhadap yang lain, sehingga mereka melakukan kemesuman laki-laki dengan laki-laki, dan selanjutnya sangat betul-betul memalukan dan hal-hal yang tidak wajar banyak yang terjadi sekarang ini. Ternyata di Roma sudah terjadi, tapi kalau kita baca terus sampai kepada pasal yang kedua, ada indikasi di sana. Ayat yang kedua, ayat yang keempat mengatakan, ayat yang keempat pasal yang kedua, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Ada indikasi bahwa masih ada kesempatan untuk bertobat, untuk bertobat. Itulah sebabnya ayat Alkitab mengatakan sekalipun dosamu merah seperti kermizi, kalau kita mengakui dosa kita, 1 Yohanes 1 ayat yang 9, Allah akan mengampuni kita. Sekalipun dosa kita merah seperti kermizi akan menjadi putih seperti bulu domba. Yesaya 1 ayat yang ke-18. Lalu ayat yang kelima, tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ayat 6, ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi ada kesempatan untuk bertobat, tetapi kalau seseorang itu melakukan hal itu terus dan mengeraskan hatinya, tidak mau menyambut panggilan Allah untuk bertobat, dia akan mendapatkan balasan yang setimpal dengan apa yang ia lakukan pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, pada saat hukuman itu dinyatakan. Jadi tidak secara spesifik saya menanggapi pertanyaan yang disampaikan Ibu Ida, tapi saya hanya mau sampaikan apa prinsip Alkitab, ajaran Tuhan Yesus tentang perceraian. Alkitab sangat melarang perceraian. Tuhan Yesus mengajarkan apa yang telah dipersatukan oleh Allah, jangan ada yang menceraikan atau memisahkan. Tapi Tuhan Yesus katakan, kalau karena perzinahan, maka boleh. Tetapi jangan sampai kata Tuhan Yesus boleh itu membawa gegap gempita dan sukacita kepada seseorang, karena selama ini dia sudah tunggu-tunggu kapan ini kesempatan bisa bercerai. Nah, inilah kesempatannya. Tuhan Yesus menjawab ini dalam konteks untuk mengampuni. Kalau memang sudah tidak bisa lagi, boleh, tetapi bukanlah suatu keharusan untuk menceraikan. Demikianlah apa yang Alkitab katakan. Terima kasih.